Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini kita ingin membahas masalah walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'ah, yaitu perkara yang bisa membatalkan terhadap puasa orang yang sedang berpuasa. Salah satu dari perkara yang bisa membuat batal puasa kita adalah mawasalah amdan ilal jaufi al-munfatihi, yakni sampainya benda atau sampainya sesuatu secara sengaja pada lambung kita, pada perut kita yang terbuka, lambung yang terbuka, lewat jalur yang terbuka, ilal jaufi al-munfatihi. Ini penting untuk kita tegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ma atau ain atau benda yang dapat membatalkan terhadap puasa kita ketika diri kita dimasuki oleh benda tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, benda yang dimaksud yang ketika benda ini masuk ke dalam diri kita, kepada lambung kita, dapat membatalkan terhadap puasa kita adalah benda-benda dunia, benda-benda yang sering kita lihat, benda-benda yang sering ada di sekitar kita, benda-benda yang sering pula kita makan, kita konsumsi, dan benda-benda yang lain yang itu berada pada dimensi duniawi, maka itulah yang dapat membatalkan terhadap puasa kita ketika itu masuk ke dalam lubang diri tubuh kita ini, kemudian sampai kepada lambung kita. Bagaimana dengan makanan yang datangnya dari surga, semisal yang pernah terjadi pada Siti Maryam? Maka ketika ada makanan yang berupa makanan surga, maka makanan surga ini tidak membatalkan terhadap puasa kita seandainya ada, begitu ya, karena tidak tergolong duniawi. Nah, kemudian ini masih perlu ditindaklanjuti, dikaji lebih mendalam lagi bahwa bagaimana ketika makanan surga itu ada di dunia, apakah tidak secara otomatis menjadi makanan dunia sehingga masuk dalam kategori benda dunia yang dapat membatalkan juga kepada puasa kita, begitu ya? Ataukah benda-benda surga atau makanan-makanan surga ketika ada di dunia itu tetap dikategorikan makanan surga, ataukah bagaimana? Ini perlu kita kaji lebih mendalam dan kita tidak mengkaji itu pada kajian kita kali ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengkaji bahwa sesuatu yang dimaksud itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi, makanan-makanan duniawi, benda-benda duniawi. Maka ketika ada makanan duniawi, benda-benda duniawi itu kemudian masuk ke dalam salah satu lubang yang ada di dalam tubuh kita, maka itu dapat
membatalkan terhadap puasa kita. Contoh misalkan makan secara tidak sengaja ataupun sengaja dengan kesembronoan maksudnya, kemudian minum ataupun mandi ya yang keterlaluan, yang tidak berhati-hati pula, kemudian ada yang masuk ke dalam diri kita, maka itu juga berpotensi terhadap membatalkan puasa kita. Berkumur-kumur yang dilakukan secara berlebihan itu juga berpotensi untuk memasukkan air yang baru di luar air liur yang ada di mulut kita ini untuk masuk ke dalam jauf atau lambung kita gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik bahwa ada perbedaan antara mencicipi dengan memakan ya. Kalau memakan pasti ini sudah memasukkan sesuatu benda ke dalam perut kita atau ke dalam lambung kita. Tetapi kalau sekedar mencicipi makanan yang umum terjadi pada perempuan khususnya di bulan puasa, maka tentu itu tidak masuk dalam kategori benda yang masuk ke dalam jauf atau ke dalam lambung kita, karena sebatas mencicipi saja. Itu pun menggunakan indera perasa yang ada di lidah kita di ujung depan, kemudian diludahkan kembali ya, dibuang kembali setelah merasakan rasa dari makanan itu. Nah, mencicipi makanan ini tentu tidak membatalkan kepada puasa kita karena tidak masuk ke dalam lubang tenggorokan kemudian ke lambung kita, hanya ada di dalam mulut kita, setelah itu dikeluarkan kembali. Nah, mencicipi makanan ini sama seperti kita memasukkan benda dari luar ke dalam tubuh kita. Begitu ya. Nah, ketika kita memasukkan benda dari luar ke dalam tubuh kita, ini perlu diperhatikan betul dan perlu diwaspadai betul. Mengapa? Karena setiap benda yang masuk ke dalam diri kita, benda yang ada di luar mulut kita ini kemudian kita coba masukkan, ini berpotensi besar untuk masuk ke dalam lambung kita. Ya, berpotensi besar untuk masuk ke dalam lambung kita. Nah, maka bagi siapa saja yang mengambil kesunahan dalam berwudu, semisal seperti berkumur ataupun menghirup air, maka upayakan ketika berkumur dan menghirup air, karena itu juga termasuk dari memasukkan benda luar ke dalam mulut kita atau ke dalam lubang hidung kita. Sekali lagi ini berpotensi terhadap memasukkan benda luar itu kemudian ke dalam diri kita. Kalau kita melakukan berkumur-kumur dan menghirup air itu dengan cara-cara yang berlebihan, ya, tidak standar minimal, tidak memakai cara yang sederhana saja, yang sekiranya air itu tidak sampai kepada atau tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana dengan sisa-sisa air ketika kita berkumur? Sisa-sisa air pasti ada ya, ketika kita berkumur, kita memasukkan air ke dalam mulut kita, pasti ada sisa-sisa yang menempel di dalam mulut kita. Nah, itu tidak masalah, tidak membatalkan terhadap puasa kita, karena memang itu sudah di luar kemampuan manusia untuk menjaga air yang masuk itu kemudian dikeluarkan lagi
dan tidak ada bekas yang menempel itu tidak mungkin ya, itu sudah di luar ranah sebagai manusia. Dan selama itu dilakukan dalam kondisi yang normal, yang tidak berlebihan, hanya sekedarnya saja karena ingin kesunahan dalam berwudu, maka itu diperbolehkan dan tidak masalah. Bagaimana berkumur yang dapat membatalkan? Ya, berkumur ketika berlebihan dan memasukkan sebagian air ke dalam lambung kita. Termasuk juga menghirup air dari hidung, itu juga bisa berpotensi masuk ke dalam lambung kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaannya antara mencicipi makan dan memasukkan benda dari luar ke dalam mulut kita, yang itu berpotensi terhadap membatalkan terhadap puasa yang kita lakukan. Mari kita jadikan ini sebagai kewaspadaan, kehati-hatian, karena kesembronoan yang kita lakukan itu justru berpotensi terhadap membatalkan puasa yang telah kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga memperhatikan perbedaan antara lubang yang ada di dalam tubuh kita ini dengan lubang yang tidak secara otomatis terbuka. Karena lubang yang ada di dalam tubuh kita itu ada lubang yang munfati, tadi kita bacakan ya. Ada lubang yang memang langsung tembus menuju pada perut atau lambung kita. Seperti misalkan lubang yang ada di dalam mulut kita, ada di dalam hidung kita, ada juga di telinga kita gitu ya. Nah, maka lubang-lubang yang ini ketika kemasukan ya secara sengaja, kemasukan benda duniawi itu tadi, maka dapat membatalkan kepada puasa kita ketika benda itu masuk ke dalam lubang perut sampai ke perut dan atau ke lambung. Nah, berbeda dengan lubang-lubang yang tidak munfatih, yang tidak terbuka. Seperti apa lubang yang tidak terbuka? Seperti lubang pori-pori yang ada di kulit kita, itu tidak terbuka sampai ke lambung. Ataupun lubang yang ada di mata kita. Mata kita ini kan juga ada lubang-lubangnya, yang seandainya kita beri obat mata, jika kita sakit mata, kemudian kita beri obat mata dan itu kita lakukan pada saat berpuasa, maka itu tidak tergolong memasukkan benda dari luar yang masuk ke dalam lambung kita atau ke dalam perut kita. Nah, itu tidak termasuk membatalkan ya. Meskipun terasa rasa dari obat mata yang kita masukkan ke dalam mata kita, itu tidak membatalkan kepada puasa kita. Mengapa? Karena itu tidak melalui jalur lubang yang normal, yang munfatih, yang terbuka, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Termasuk pula vaksin. Ya, kita divaksin COVID-19 itu juga tidak termasuk memasukkan benda dari luar yang sampai kepada lambung kita. Termasuk disuntik bokong kita, itu juga tidak termasuk ya, karena tidak melalui lubang-lubang yang al-munfatih ya, lubang-lubang yang terbuka. Nah, justru itu melalui lubang-lubang yang tidak terbuka. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui bersama agar tidak menimbulkan keraguan-raguan. Kita bisa beribadah, berpuasa dengan tetap melaksanakan atau tetap melakukan vaksinasi COVID-19, atau misalkan tetap berpuasa meskipun kondisi kita sedang
tidak cukup enak badan kemudian disuntik, ataupun sakit mata itu tadi kemudian kita beri obat mata, itu tidak masuk dalam kategori ma wasalah amdan ilal jaufi al munfatihi, ya, karena sesuatu benda yang bisa masuk ke dalam perut kita atau ke dalam lambung kita itu harus melalui lubang yang terbuka seperti mulut, telinga, ataupun hidung kita gitu ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan pula adalah ketika kita beristinja, kita buang air besar misalkan. Nah, kita juga harus memperhatikan bahwa jangan sampai ada air ketika kita membersihkan sisa istinja kita, sisa buang air besar kita itu ada air yang masuk melalui lubang dubur kita, ya. Nah, yaitu ketika misalkan kita mandi besar atau ketika kita mohon maaf ya, ketika kita sedang jongkok, sedang duduk, ya, maka pasti lubang dubur kita itu terbuka, ya. Maka kalau kita mandi besar itu harus disiram air juga, harus terkena air, ya, karena lubang yang tertutup pada dubur, ya, ketika kita dalam keadaan duduk normal atau berdiri, maka itu menjadi bagian luar. Tetapi ketika kita duduk, ya, buang air besar, maka pasti ada lubang yang terbuka. Maka lubang yang terbuka itu, ya, seandainya kita pipis, seandainya kita buang air besar, maka itu sudah menjadi bagian bagian luar, ya, yang harus pula kita basuhi kalau kita mandi besar. Nah, itu yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita buang air besar juga untuk mencari jamban, ya, atau WC yang aman untuk menjaga itu. Artinya aman dari masuknya air ke dubur kita lewat jalur bawah ini. Nah, kalau kita buang air besar di kamar mandi, ya, di WC pada umumnya itu, maka saya rasa itu sangat aman sekali. Tetapi kalau kita buang air besar di sungai, ya, karena memang ada sebagian dari kita yang beraktivitas di sungai ketika buang hajat ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, maka hal ini perlu diperhatikan, ya, jangan sampai ketika kita buang hajat kemudian kita tidak memperhatikan itu, ya, sehingga memasukkan bokong kita ke dalam air. Nah, itu khawatir berpotensi terhadap masuknya air melalui lubang dubur kita. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini, ya, kajian kita kali ini. Semoga ada manfaat untuk saya pribadi khususnya, dan kepada para pemirsa dimanapun berada pada umumnya. Mari kita manfaatkan, kita refleksikan kajian-kajian ini dengan tholabul ilmi, mencari ilmu dan menambah aktivitas-aktivitas positif selama melaksanakan ibadah puasa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.